Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Ketemu lagi di channel Almahya ya, masih dengan saya Andika Saputra. Ya, baik pada malam hari ini karena banyak teman-teman yang japri minta dibahas tentang P3K Guru 2021, maka pada malam hari ini kita akan membahasnya, teman-teman. Kalau teman-teman butuh modul, silakan subscribe channel ini. Kalau teman-teman butuh informasi seputar pendaftaran CPNS dan P3K dan P3K Guru, silakan subscribe channel ini. Kami akan terus berusaha membagikan informasi dengan sebaik-baiknya. Baik, lanjut tanpa basa-basi teman-teman. Nah, ini Instagram saya. Kalau ada yang mau DM atau minta modul, silakan japri ke sini. Saya akan bagikan. Tidak ada yang minta yang tidak saya bagikan ya, teman-teman. Selanjutnya, untuk agenda kita yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang proses seleksi P3K Guru, nilai ambang batas seleksi kompetensi, penambahan nilai kompetensi teknis, seleksi kompetensi 1, seleksi kompetensi 2, seleksi kompetensi 3, dan pemenuhan kebutuhan P3K. Nah, teman-teman, setelah saya membaca Permen PAN RB nomor 28 tahun 2021 ini, saya melihat bahwa peluang teman-teman guru honorer yang sudah mengabdi itu sangat besar peluangnya untuk lolos. Kenapa? Karena diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi kompetensi sampai 3 kali. Tidak lolos di kompetensi 1, bisa masuk ke kompetensi 2, tidak lolos lagi, bisa masuk lagi ke kompetensi 3, dan jika tidak lolos lagi, masih ada kesempatan untuk memiliki peluang pemenuhan kebutuhan P3K. Nah, untuk lebih jelasnya, ini materi ini yang saya buat ini adalah materi rangkuman dari Permen PAN RB nomor 28 tahun 2021. Bagi teman-teman yang malas untuk membaca, silahkan simak ini karena ini adalah rangkuman dari materi Permen PAN RB tersebut. Yang pertama, kita bahas tentang proses seleksi. Proses seleksi untuk P3K Guru itu terbagi 3. Yang pertama, seleksi administrasi. Ya. Yang kedua, seleksi kompetensi, di mana seleksi kompetensi ini ada 3 yang dinilai, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Selanjutnya, jika lolos seleksi kompetensi ini, maka akan masuk ke seleksi wawancara. Nah, di sini apa yang dinilai? Yang dinilai adalah integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi. Jadi ini merupakan kisi-kisi ketika nanti teman-teman masuk sampai ke tahap seleksi wawancara. Nah, selanjutnya nilai ambang batas. Nah, di sini teman-teman, berdasarkan Permen PAN RB nomor 4 tahun 2019 terkait nilai ambang batas, passing grade kumulatif antara kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural itu adalah minimal 65. Jadi jumlahnya minimal 65. Di bawah 65 teman-teman dinyatakan tidak memenuhi syarat atau gugur. Selanjutnya, di sini ada poin tambahan. Kompetensi untuk teknis itu minimal 42 ya. Jadi ada 2. Meskipun mencapai 65, tetapi kalau kompetensi teknisnya di bawah 42 itu juga dinyatakan tidak lulus. Jadi 2 syarat ini harus dipenuhi. Yang pertama minimal 65 secara keseluruhan jumlahnya ini. Yang kedua adalah kompetensi teknisnya minimal bernilai 42. Nah, jika memenuhi 2 syarat ini, teman-teman akan masuk ke tes wawancara. Nah, nilai ambang batas untuk tes wawancara adalah minimal 15. Jika di bawah 15, teman-teman dinyatakan gugur atau tidak lolos. Oke, paham ya teman-teman? Selanjutnya, di dalam pasal 28 ada yang disebutkan penambahan nilai kompetensi. Nah, siapa saja yang berhak mendapatkan penambahan nilai kompetensi teknis? Itu ada 4 pihak. Yang pertama, ya, jika memiliki sertifikat pendidik yang linear, maka mendapatkan penambahan nilai hingga 100% ya, dari nilai maksimal 500 poin. Jadi teman-teman jika punya sertifikat ini, peluang lolosnya sudah pasti sangat besar ya. Yang kedua, untuk yang berusia 35 tahun ke atas, mendapat penambahan nilai sebesar 15% ya. Lalu penyandang disabilitas mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% atau 50 poin. Terus yang keempat, para guru honorer K2 juga bisa mendapatkan tambahan nilai sebesar 10%.
Penambahan nilai bersifat kumulatif, artinya jika seorang guru di atas 35 tahun dan penyandang disabilitas, berarti akan mendapatkan nilai 25%. 25%-nya dari mana? Ini ya, 35 tahun itu dapat 15%, terus disabilitas dapat 10%, berarti 15% tambah 10% berarti dapatnya 25%. Ya. Di sini ada pengecualiannya, tapi nilai maksimalnya 100%. Misalkan dia mendapatkan nilai 90 untuk kompetensi pendidikan, dia punya sertifikat pendidik, berusia 35 tahun dan disabilitas, maka penambahannya tetap 100, tidak kemudian menjadi 115, ya. Jelas ya, teman-teman? Selanjutnya, nah, ketika sudah lolos seleksi administrasi, teman-teman akan masuk ke seleksi kompetensi 1. Seleksi kompetensi 1. Nah, seleksi kompetensi yang pertama ini diikuti oleh 2 peserta. Yang pertama, peserta THK 2. Yang kedua, guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik. Oke, teman-teman. Jadi cuma 2 peserta ini. Jadi pesaingnya cuma sedikit ya. Pesaingnya cuma sedikit. Nanti di kompetensi kedua dan ketiga itu pesaingnya akan bertambah. Nah, syarat kelulusannya yaitu jika memenuhi nilai ambang batas. Berapa nilai ambang batas? Seperti yang kita bahas tadi di atas ya, nilai ambang batasnya itu passing grade kumulatif, kompetensi teknik, manajerial, sosial kultural itu minimal 65, sedangkan kompetensi teknis minimal 42. Ya, teman-teman, syarat untuk kelulusannya. Nah, jika memiliki nilai yang sama di antara pesaing, penentuan kelulusan berdasarkan urutan ini ya, teman-teman. Urutan pertama yaitu jika nilainya sama, nilai kompetensi teknis yang paling tinggi yang akan lolos. Nah, selanjutnya kalau ternyata nilainya juga masih sama, maka yang akan lolos adalah nilai kumulatif kompetensi manajerial dan yang paling tinggi. Nah, jika keduanya ini masih sama juga, yang akan diambil adalah nilai wawancara tertinggi. Oke, teman-teman. Tetapi kalau ternyata masih sama juga, maka diambil usia paling tinggi. Oke, teman-teman. Jelas ya? Nah, itu untuk tahap seleksi kompetensi 1. Nanti setelah ini setiap tahap seleksi kompetensi itu ada masa sanggah yang diberikan. Jadi setiap tahapan seleksi kompetensi itu ada tahap sanggah yang diberikan oleh panitia. Tetapi untuk masa sanggahnya tidak perlu kita bahas ya, teman-teman. Terus selanjutnya untuk seleksi kompetensi 2 itu persaingan akan bertambah, yaitu yang bisa mengikuti tes atau peserta tes yaitu THK 2 yang tidak lulus seleksi kompetensi di tahap pertama, guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus pada seleksi kompetensi pertama, ditambah lagi guru swasta yang terdaftar di Dapodik, selanjutnya yaitu lulusan PPG. Oke, teman-teman, jadi saingannya akan bertambah di sini ya. Nah, syarat kelulusannya apa? Sama, yaitu jika memenuhi nilai ambang batas. Nilai yang dipakai nilai terbaik dari tes pertama dan tes kedua. Jadi keuntungan untuk yang A dan B ini itu adalah akan diambil nilai terbaik jika ternyata nilai tes pada kompetensi satunya lebih tinggi daripada nilai tes pada kompetensi 2 dengan syarat memenuhi nilai ambang batas, itu akan diambil nilai terbaiknya. Contoh misalnya tes kompetensi 1 nilainya itu 90 poin, sedangkan di kompetensi 2 nilainya 85. Berarti nilai yang diambil adalah nilai K1 atau kompetensi pertama ya. Selanjutnya, jika memiliki nilai yang sama, penentuan kelulusan berdasarkan 4 poin ini sama dengan yang tadi. Yang pertama diurut siapa nilai kompetensi teknis paling tinggi. Jika masih sama, akan diurut lagi siapa nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosial kultural yang paling tinggi. Jika ternyata masih sama juga, akan diurutkan lagi berdasarkan nilai wawancara tertinggi.
masih sama juga akan diurutkan berdasarkan usia paling tinggi. Oke, teman-teman jelas ya? Untuk seleksi kompetensi 2. Selanjutnya untuk seleksi kompetensi 3. Seleksi kompetensi 3 itu akan diikuti oleh THK 2 yang tidak lulus pada seleksi kompetensi 1 dan 2, guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan 2, guru swasta yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 2, lulusan PPG yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Jadi yang tidak lulus di kompetensi 1, di kompetensi 2 itu masih bisa mendaftar di seleksi kompetensi 3. Jadi pemerintah ini betul-betul membuka ruang bagi peserta pendaftar P3K guru ini ya, teman-teman. Nah, syarat kelulusannya sama, yaitu jika memenuhi nilai ambang batas. Ya. Nilai yang dipakai adalah nilai yang terbaik dari tes pertama, tes kedua, dan tes ketiga. Misal, di tes pertama nilainya adalah 90, ya. Tes kedua nilainya 95, di tes ketiga nilainya 93, maka poin atau nilai yang diambil adalah nilai tertinggi, yaitu di seleksi kompetensi 2 dengan poin 95. Nilai itulah yang dipakai untuk menentukan persaingan kelulusannya. Nah, selanjutnya, jika memiliki nilai yang sama, penentuan kelulusan berdasarkan 4 poin ini masih sama ya, teman-teman. Oke, jelas ya, teman-teman? Nah, selanjutnya, jika ternyata di seleksi kompetensi 1, kompetensi 2, kompetensi 3, ternyata teman-teman masih dinyatakan tidak lulus, masih ada kesempatan teman-teman, yaitu pemenuhan kebutuhan P3K yang belum terpenuhi. Kebutuhan P3K akan diisi oleh pelamar yang tidak lulus, ya, yang tidak lulus seleksi kompetensi 3 dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Yang kedua, jabatan yang akan diisi adalah jabatan yang belum terpenuhi pada bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dipilih pelamar pada seleksi kompetensi 3, ya, yang dipilih pada seleksi kompetensi 3. Yang ketiga, bentuk satuan pendidikan yang akan diisi berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Oke, teman-teman, saya rasa jelas ya semuanya. Jika ada yang kurang jelas, silakan komentar di bawah. Nanti kita diskusikan secara bersama-sama. Nah, teman-teman tadi kelewatan ya. Jika sudah memenuhi seleksi kompetensi dan dinyatakan lolos, maka akan masuk ke seleksi wawancara. Nah, di tes wawancara ini poin minimalnya tadi seperti yang kita bahas sebelumnya, nilai ambang batasnya adalah 15. Oke, nah penentuan kelulusannya nanti setelah dilakukan integrasi dan panitia akan mengumumkan pengumumannya. Oke, saya rasa sangat jelas penjabaran. Jadi ini adalah rangkuman dari Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat. Untuk video selanjutnya kita akan bahas kisi-kisi secara detail tentang tes kompetensi 1, kompetensi 2, dan kompetensi 3. Poin-poin apa saja yang akan diteskan nanti kita bahas di video berikutnya ya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.